Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi psikologi umum 2, yaitu tentang stress and health. Jadi apa aja yang berkaitan dengan stres dan juga kesehatan. Nah, jadi untuk yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih sebenarnya konsep dari stres itu. Terus perbedaan antara stres dan stresor itu apa? Jadi stres itu adalah keadaan di mana emosi kita itu menyesuaikan pada keadaan yang dinilai sebagai sesuatu yang mengancam atau berbahaya. Jadi peristiwa yang menyebabkan stres ini disebut sebagai stresor. Jadi stres ini adalah hal yang dirasakan atau emosi yang dirasakan, sedangkan stresor ini adalah sumber terjadinya emosi yang kita rasakan itu. Jadi contohnya nih saat pertama kali eh, kita di Padang gitu kan terjadi gempa yang cukup kuat sehingga hal tersebut membuat individu tersebut waspada setiap saat karena mungkin biasanya di daerah asalnya itu nggak pernah terjadi gempa nih, jadi ketika terjadi gempa di Sumbar itu menyebabkan rasa ketakutan gitu. Nah, gempa itulah yang dinamakan sebagai stresor dan perasaan waspada setiap malam hari ketika akan tidur, dia takut terjadi gempa itu adalah stresnya gitu. Nah, selanjutnya ada dua macam dari stresor. Yang pertama itu ada distress dan eustress, di mana distress ini adalah peristiwa stres yang menyebabkan perasaan nggak menyenangkan atau nggak diinginkan. Jadinya menimbulkan hal-hal negatif bagi orang yang merasakannya gitu. Contohnya itu permasalahan putus cinta atau permasalahan finansial keluarga yang menyebabkan orangnya itu merasakan emosi-emosi negatif gitu. Sedangkan kalau eustress ini adalah peristiwa stres yang menimbulkan efek positif untuk menjaga keseimbangan tubuh dengan baik. Nah, jadi biasanya eustress ini berdampak pada meningkatnya motivasi. Contohnya, ketika seorang individu itu ditempatkan di jabatan baru di kantor, kemudian mereka itu memiliki anak, atau hal-hal positif lainnya yang bisa membangkitkan motivasi individu itu gitu. Nah, selanjutnya ini ada 3 jenis kejadian eksternal penyebab munculnya stres itu. Yang pertama itu adalah catastrophes. Nah, catastrophes ini adalah fenomena luar biasa yang terjadi sehingga menyebabkan individu itu terdampak. Sehingga ketika individu itu terkena dampak tersebut, mereka membutuhkan nih penyesuaian dan mereka itu merasakan ancaman yang berlebihan akan fenomena tersebut gitu. Jadi contoh dari catastrophes ini atau fenomena yang luar biasa menakutkan ini adalah tsunami Aceh 2004, di mana terjadinya tsunami itu menyebabkan penduduk Aceh ini ada yang terkena stres berat hingga sampai sekarang belum bisa melupakan kejadian tsunami tahun 2004 itu gitu. Yang kedua itu adalah major life changes, di mana perubahan atau penyesuaian yang dirasakan oleh individu ini akan menyebabkan stres. Contoh nih, saat individu itu mulai menjadi mahasiswa yang biasanya di SMA atau di tingkat pendidikan yang sebelumnya itu memiliki sistem belajar dan juga sistem tugas yang relatif sedikit dari perguruan tinggi itu akan menyebabkan stres gitu. Yaitu perubahan kehidupannya dari sebelumnya kan masa pendidikan di SMA atau SMP kemudian berlanjut ke masa kuliah yang adanya perbedaan dari sistem pendidikannya gitu. Nah, itu juga sebenarnya termasuk salah satu eustress yang bisa meningkatkan motivasi individu untuk menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga itu ada hassles. Nah, hassles ini adalah kerepotan yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tingkat hassle setiap usia itu berbeda-beda. Contoh nih, anak usia 3 sampai 5 tahun itu merasa sangat stres bila mereka mendapat ejekan dari teman sebayanya. Sedangkan kalau mahasiswa itu merasa stres bila dihadapkan dengan akan datangnya penilaian semester ataupun tugas-tugas besar gitu. Jadi setiap usia itu memiliki tingkat hassles yang berbeda-beda. Nah, kemudian ada faktor psikologis penyebab stres. Jadi yang pertama itu ada pressure. Pressure ini adalah tekanan atau tuntutan yang mendesak yang menurut individu itu apa ya? Tuntutan bagi dirinya yang biasanya itu berasal dari lingkungan eksternal. Nah, contohnya saat orang tua kita sangat berharap kepada kita untuk masuk ke jurusan tertentu padahal jurusan itu
sebenarnya nggak sesuai dengan passion kita. Jadi harapan dari orang tua tersebutlah yang menjadi pressure atau tekanan bagi diri kita yang bisa menyebabkan stres gitu karena nggak sesuai passion tadi kan. Yang kedua itu ada uncontrollability. Nah, ketika ada suatu permasalahan, kita harus pandai nih dalam mengendalikan diri. Karena bila kita nggak memiliki atau memiliki pengendalian diri yang rendah, maka kita tuh akan menghadapi stres yang semakin besar. Jadi kita harus bisa mengontrol diri ataupun mengontrol keadaan lingkungan luar agar meminimalisir stres yang terjadi. Nah, kemudian yang ketiga itu ada frustration. Nah, frustration ini adalah keadaan di mana ketika individu itu dicegah untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi tingkat frustasi ini juga tergantung seberapa urgent tujuan tersebut gitu. Nah, ada jenis dari frustrasi ini yaitu ada frustrasi internal atau pribadi di mana frustrasi ini terjadi karena kesalahan individu itu gitu. Jadi misal nih, saat kita ingin memasuki sekolah kedinasan nih, sekolah kedinasan itu memiliki syarat tinggi badan minimal 155, tetapi karena kesalahan kita, kita hanya memiliki tinggi 152 sehingga menyebabkan kita nggak masuk dalam spesifikasi yang diinginkan. Nah, jadi itu adalah frustrasi internal, yaitu kesalahan dari diri kita. Nah, biasanya kesalahan internal ini malah menjadikan suatu kegigihan bagi diri individu itu. Contoh seperti dia berusaha untuk menambah tinggi, maka dia akan terus rajin berenang ataupun mengonsumsi makanan yang tinggi kalsium. Nah, sedangkan kalau ada jenis frustasi yang lain yaitu aggression, yaitu respon atau reaksi fisik ketika terjadi frustasi itu berkali-kali gitu. Jadi yang pertama tadi ada frustasi internal, yang kedua ada aggressions. Nah, kemudian ada faktor psikologis penyebab stres yang terakhir itu adalah konflik. Konflik ini adalah ketika kita berada pada dua pilihan yang sama-sama bersaing. Jadi ada jenis-jenis dari konflik ini, ada 3 jenis, yaitu yang pertama ada approach konflik, di mana situasi ini terdapat dua pilihan nih, yang sama-sama diinginkan, atau biasanya kita sebut sebagai win-win situation. Nah, dalam mengambil keputusannya pun sebenarnya nggak terlalu sulit. Jadi ada contohnya nih, saat kita ingin membeli kopi, apakah rasa latte atau matcha, di mana sebenarnya hal itu sama-sama kan, eh, antara latte atau matcha itu adalah hal yang keduanya kita sukai, sehingga tidak terlalu sulit lah membuat keputusannya. Kemudian jenis konflik yang kedua itu adalah avoidance konflik. Jadi situasi ketika terdapat dua pilihan yang keduanya itu sama-sama nggak kita senangi. Contoh, saat seseorang sedang demam, orang tersebut tidak memiliki kemampuan nih untuk menelan obat dan juga dia takut untuk ke dokter. Sehingga karena kedua hal negatif itu tidak bisa dipilihnya, dia hanya beristirahat di rumah dan berharap demam atau sakitnya itu bakal cepat sembuh gitu. Kemudian jenis konflik yang ketiga itu adalah approach avoidance conflict, di mana peristiwa itu memiliki aspek positif dan negatif nih. Contoh, saat kita mengikuti suatu organisasi dan akan diadakan acara keluar kota, maka kita wajib mengikutinya. Tetapi di sisi lain nih, ada jadwal kuliah yang kita tinggalkan. Namun, ketika kita mengikuti organisasi tersebut memiliki dampak wawasan kita akan menjadi luas ataupun relasi kita akan menjadi luas. Nah, jadi ada plus minusnya. Plusnya itu kita mendapatkan wawasan baru karena ikut pertukaran organisasi itu keluar kota, sedangkan minusnya ya kita ketinggalan mata kuliah di kampus gitu. Nah, selanjutnya ada faktor fisiologis dari stress and health. Nah, jadi seorang ahli endokrinologis yaitu Hensel ini adalah pendiri bidang penelitian stres dan efeknya pada tubuh manusia. Jadi terdapat urutan reaksi fisiologis nih terhadap stresor atau yang disebut sebagai GAS, General Adaptation Syndrome. Jadi ada 3 tahapan dari
GAS atau GAS ini, yang pertama ada alarm, kemudian ada resistance, dan yang ketiga ada exhaustions. Nah, alarm ini terjadi ketika tubuh itu pertama kali menerima stresor, sehingga sistem saraf simpatif itu diaktifkan, yang bisa menyebabkan reaksi seperti mual, demam, atau sakit kepala. Jadi contoh kayak misal kita baru pertama kali mungkin eh, naik pesawat, jadi kita takut kan. Nah, itu tuh menimbulkan, jadi itu sebagai stresornya sehingga menimbulkan mual gitu kan. Kemudian ada resistance. Nah, resistance ini terjadi ketika stres itu berlanjut, kemudian tubuh menyesuaikan dengan aktivitas simpatik, lalu melepaskan hormon yang membantu tubuh melawan stresor. Nah, tahap ini itu berhenti ketika stresor itu telah berhenti juga dan tubuh telah menggunakan seluruh sumber dayanya untuk mengatasi stresor tersebut gitu. Jadi resisten ini istilahnya tahap adaptasinya gitu ya. Dan yang tahap ketiga itu adalah exhaustions. Exhaustions ini ketika sumber daya tubuh itu telah habis. Jadi akan mengalami kelelahan sehingga timbulnya penyakit yang berhubungan dengan stres gitu. Selanjutnya ada the immune system and stress. Nah, jadi sebenarnya stres ini menjadi pemicu berbagai penyakit. Terdapat hormon yang berperan dalam membantu sistem kekebalan tubuh melawan efek stres, yaitu hormon DEA yang berperan melawan stres dan mengaturnya pada hipokampus atau bagian sistem limbik gitu. Nah, jadi ya, sebenarnya ada beberapa juga penyakit yang timbul akibat adanya dukungan dari stres ini. Maksudnya stres ini sebagai pemicu terjadinya penyakit seperti kanker ataupun penyakit jantung gitu. Lanjut, ada cognitive factors in stress. Jadi, menurut cognitive mediational theory, di mana teori ini adalah sebuah teori yang dikembangkan oleh Lazarus, di mana menurut Lazarus, orang berpikir dan melihat stresor itu merupakan penyebab nih utama dari stres itu. Jadi ada dua langkah melihat tingkat bahaya dari stres menurut Lazarus. Yang pertama itu ada primary appraisal dan secondary appraisal. Nah, primary appraisal ini adalah langkah pertama dalam menilai stres dan mengkategorikannya apakah stresor ini sebagai ancaman. Jadi maka emosi yang ditimbulkan pun emosi negatif, sedangkan sebaliknya ketika kita menilai stresor itu sebagai tantangan, maka individu itu akan merasa lebih siap dalam menghadapinya. Kemudian yang kedua ada secondary appraisal. Nah, langkah kedua dalam melakukan penilaian itu adalah didukung dengan adanya sumber daya. Nah, jika sumber daya yang dipunya individu itu cukup atau berlebih gitu, maka tingkat stres itu akan semakin kecil. Nah, contoh ketika kita menghadapi penilaian semester, ketika kita udah memiliki sumber dayanya itu berupa belajar yang keras, belajar yang sungguh-sungguh, maka akan kecil kemungkinannya mengalami stres untuk menghadapi ujian itu gitu. Oke, lanjut personality factors in stress. Jadi sebenarnya ada 4 kepribadian yang dapat mempengaruhi tingkat stres. Ada type A, type B, type C, dan Hartley personality. Jadi type A personality ini di mana tipe kepribadian yang cenderung memiliki sikap ambisius, pekerja keras, selalu tampak ingin cepat menyelesaikan pekerjaan, serta memiliki tingkat tersinggung atau marah yang tinggi pula. Jadi kepribadian dengan tipe PA ini atau type A ini biasanya memiliki resiko tingkat stres yang tinggi. Yang kedua itu adalah type B personality, di mana tipe kepribadian ini sebenarnya cukup santai dan nggak mudah marah, sehingga tingkat stres yang dialami dengan tipe kepribadian ini nggak setinggi tingkat stres pada tipe kepribadian A. Kemudian type C personality, di mana tipe kepribadian ini menyenangkan, tapi sebenarnya mereka tuh nggak berani untuk mengekspresikan rasa marahnya. Dan tipe kepribadian yang keempat itu Hartley personality, di mana tipe kepribadian yang memiliki komitmen akan suatu hal. Selanjutnya, social and cultural factors in stress. Jadi ada beberapa faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi stres. Nah, pertama itu poverty. Nah, jadi tingkat kemiskinan ini sangat mempengaruhi
stres itu terjadi pada orang dewasa ataupun anak-anak. Jadi misalnya nih, kurangnya uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, lingkungan tempat tinggal yang kotor, dan hal lainnya yang belum terpenuhi bisa menjadi penyebab stres untuk anak-anak maupun orang dewasa. Walau kadang-kadang stresnya ini tuh nggak disadari secara langsung, tapi berpengaruh pada alam bawah sadar gitu. Kemudian ada job stress, di mana stres yang diakibatkan oleh beban kerja. Stres ini juga bisa mempengaruhi untuk timbulnya gejala yang sama dengan stres lainnya seperti sakit kepala, cemas, mudah marah. Terus juga efek yang serius dari job stress ini adalah burnout. Burnout ini adalah ketika terjadi perubahan pikiran, emosi, dan perilaku sebagai akibat dari stres atau frustrasi yang berkepanjangan yang mengarah pada perasaan kelelahan karena udah capek dengan semua tuntutan tugas yang harus diselesaikan gitu ya, sehingga terjadi burnout. Nah, dan materi yang terakhir itu adalah coping with stress. Jadi, coping strategies ini adalah tindakan yang dilakukan oleh individu untuk mengurangi, menoleransi, serta mengatasi efek stresor yang muncul gitu. Jadi sebenarnya ada dua metode untuk mengatasi stres, yaitu ada berdasarkan problem focus coping dan emotion focus coping. Nah, problem focus coping ini usaha untuk mengatasi stresornya ini biasanya berfokus pada permasalahan yang ada. Itu biasanya berasal dari diri sendiri, keinginan diri sendiri untuk menjadi lebih baik. Contoh nih, saat di kelas kita belum bisa memahami materi apa yang dijelaskan oleh dosen, maka cara yang kita tempuh agar bisa memahami materi tersebut adalah dengan berdiskusi nih dengan teman untuk menyederhanakan konsep yang telah diberikan oleh dosen itu. Sedangkan kalau emotion focus coping, usaha untuk mengatasi stresnya itu melalui emosional yang muncul dari stres. Jadi dia meredakan emosinya itu dulu, kemudian baru mengatasi stresnya itu gitu. Nah, contoh nih saat kita sedang stres akan menghadapi ujian, maka dengan melihat video lucu sejenak akan membuat stres kita berkurang. Jadi lebih kepada apa ya? Menenangkan emosi-emosi negatif yang terjadi pada dirinya. Itu adalah emotion focus coping. Sedangkan kalau problem tadi langsung nih to the point ke permasalahan apa yang terjadi langsung diselesaikan. Nah, sekian materi psikologi umum 2 pada kali ini mengenai stress and health. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.